Hai semuanya, kali ini Bistory akan merangkum sebuah film seru di tahun 2024 ini. Yaps, ini dia, Damsel. Film ini mengisahkan tentang seorang putri yang dinikahi seorang pangeran, namun ternyata putri tersebut hanya akan dijadikan tumbal kerajaan. Bagaimanakah nasib sang putri tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Kisah ini bermula di sebuah kerajaan di mana kerajaan tersebut mendapati gangguan dari naga yang tinggal di sebuah gunung. Raja dan pasukannya menuju ke sarang naga tersebut, bermaksud untuk menghabisi sang naga. Tapi sayang, naga tersebut sangatlah kuat, tidak mudah untuk menghabisinya. Dalam sekejap, naga itu menghabisi semua prajurit dengan semburan apinya dan menyisakan raja. Raja pun berlutut di hadapan naga dan entah bagaimana nasib sang raja selanjutnya karena kini scene berpindah ke ratusan tahun kemudian. Di sebuah negeri yang jauh, putri ini bernama Elodie dan adiknya bernama Floria. Keduanya tengah berusaha untuk mengatasi kelaparan dan kedinginan yang menimpa rakyatnya. Namun dari kejauhan terlihat ada yang datang bertamu ke kerajaan mereka. Elodie pun bergegas kembali ke kerajaan dan menemui ayahnya. Sang ayah pun mengatakan bahwa ia mendapatkan surat lamaran dari Ratu Aurea. Ayahnya pun tahu jika Elodie sangat suka berpetualang. Ini adalah kesempatan bagi Elodie untuk mewujudkan keinginannya karena yang melamar Elodie adalah seorang pangeran dari kerajaan yang kaya raya. Karena sang calon suami adalah pria kaya, tentu saja ini bisa menjadi jalan untuk Elodie mewujudkan impiannya berpetualang keliling dunia. Awalnya Elodie menolak pernikahan itu, namun sang ayah terus membujuk Elodie karena kerajaan mereka sedang kesulitan. Mereka menghadapi kelaparan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Karena ini demi kebaikan rakyatnya, Elodie pun akhirnya setuju dengan perjodohan tersebut. Mereka pun mengarungi lautan yang luas untuk pergi ke kerajaan Aurea. Setibanya di sana mereka sangat takjub dengan keindahan, kemegahan serta kemakmuran kerajaan Aurea. Setibanya di sana, mereka disambut baik dan hangat oleh pelayan kerajaan. Mereka pun diantar ke kamar mereka masing-masing untuk bisa beristirahat setelah perjalanan jauh. Floria, ayah dan ibu tiri Elodie terlihat bahagia karena Elodie benar-benar akan menikahi seorang pangeran kaya. Di saat Elodie menikmati suasana kerajaan di balkon, ia melihat wanita muda berada tepat di seberang kamarnya. Wanita itu tampak tersenyum kepada Elodie. Di malam harinya, Elodie kembali ke balkon dan melihat kamar gadis yang ia lihat tadi siang sangat gelap. Sepertinya gadis itu tidak berada di kamarnya. Ia pun melihat seperti ada cahaya menyala dari gunung yang bertepatan di depan kamarnya. I'm Henry. Ini adalah hari di mana Elodie akhirnya bertemu dengan Raja dan Ratu Aurea beserta sang pangeran. Ratu pun ingin membahas rincian pernikahan Elodie dan Pangeran Henry bersama ayah Elodie. Sedangkan Elodie dan Pangeran Henry diminta untuk saling mengenal dan berbincang. Elodie pun mengajak Pangeran Henry berkuda dan keduanya nampak makin akrab. Entah kenapa setelah pertemuan dengan sang ratu, ayah Elodie nampaknya terlihat tertekan dan menyembunyikan sesuatu. I said nothing. Nothing's wrong. Wedding's still on. Ratu Aurea pun kembali mempersiapkan pernikahan Elodie dan Pangeran Henry. Namun sang ratu mulai menampakkan sifat aslinya di hadapan ibu tiri Elodie. Sang ibu pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan pernikahan ini. Malam itu, ibu tiri Elodie datang ke kamar Elodie dan meminta Elodie untuk berpikir ulang apakah sebaiknya dia tidak menerima pernikahan ini. Namun keesokan harinya, Elodie tetap melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Henry. Ia lakukan demi rakyatnya yang kelaparan dan mengalami kesulitan hidup. Pernikahan ini terlihat sangat manis dan indah bagi Elodie. Setelah upacara pernikahan, Elodie pun pamit dengan ayah, ibu tiri, dan adiknya Floria. Elodie dan Pangeran Henry bergegas menuju sebuah gunung dengan kereta kuda. Mereka akan melakukan upacara penghormatan terhadap leluhur Pangeran Henry. Betapa terkejutnya Elodie ketika ia dan Pangeran Henry tiba di sana.
Ratu Aurea beserta jajarannya sudah berada di gunung tersebut untuk melakukan upacara penghormatan. Ratu Aurea pun mengatakan kepada Elodie bahwa Elodie akan segera bergabung dengan semua wanita yang telah berperan membangun kerajaan tersebut. Ratu Aurea menjelaskan bahwa leluhurnya sebelum menempati wilayah kekuasaannya, mereka mendapati sebuah makhluk yang tinggal lebih dulu dari mereka. Makhluk itu menyerang desa mereka dan raja pun mengumpulkan pasukannya untuk menyerang makhluk tersebut. Namun mereka kalah dan mereka pun tewas, menyisakan satu raja saja. Sang raja dan makhluk tersebut melakukan perjanjian di mana makhluk itu mau berbagi wilayah dengan sang raja asalkan sang raja mengorbankan ketiga putrinya setiap generasi. Telapak tangan Pangeran Henry dan Elodie pun digoreskan pisau oleh Ratu Aurea guna menyatukan darah mereka. Ratu Aurea pun meminta Elodie untuk melemparkan koin yang telah ia beri ke dalam jurang yang ada di dekat Elodie. Upacara pun selesai. Kemudian Pangeran Henry mencoba mengendong Elodie bak kisah romantis. Namun tiba-tiba Elodie dilempar ke dalam jurang oleh Pangeran Henry. Elodie pun terbangun dan banyak luka di tubuhnya. Ia pun bingung ya dan meminta tolong, namun tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Ia pun mencoba untuk menaiki bebatuan namun sia-sia. Ia melihat ada cahaya di sana. Elodie pun tidak segan-segan mendekati sumber cahaya tersebut. Ada seekor burung terbakar dan Elodie mencoba untuk menolongnya. Tak lama kemudian muncul kawanan burung lainnya yang telah terbakar. Ia pun mendengar suara dan makhluk tersebut mendekati Elodie. Dengan sigap Elodie berlari dan mencoba kabur dari makhluk tersebut. Makhluk itu menyemburkan api yang dahsyat. Elodie pun tanpa sengaja menemukan mayat wanita yang pernah ia lihat di balkon kamarnya. Ternyata wanita itu sudah tewas di dalam gunung ini. Elodie pun berusaha untuk bisa bersembunyi dan kabur dari semburan api makhluk tersebut. Elodie mencoba mengambil pisau yang tersimpan di bajunya. Ia merobek baju dan melapisi kakinya yang terbakar karena semburan makhluk tersebut dengan potongan bajunya. Elodie pun terus mencoba berjalan dan mendapati sebuah tempat bercahaya, namun terhalang oleh sebuah jurang mengerikan. Elodie pun merenung sejenak sambil membuang cincin pernikahannya di jurang. Ia pun mencoba melompati jurang tersebut dan berhasil ke tempat bercahaya tersebut. Ternyata cahaya itu bersumber dari seekor cacing yang menghasilkan cahaya. Dengan cerdasnya Elodie mengambil beberapa cacing tersebut dan ia masukkan ke dalam potongan kain di bajunya untuk ia jadikan sebagai lampu. Elodie yang kehausan mencoba meminum setetes demi setetes es yang menggumpal di langit-langit. Namun tiba-tiba makhluk yang nampak seperti naga tersebut tiba-tiba menyerang Elodie. Elodie pun berlari dan menemukan tempat persembunyian yang cukup aman sementara waktu. Betapa terkejutnya Elodie, di dinding bebatuan tersebut banyak sekali tertulis nama para putri. Sepertinya dia bukanlah wanita pertama yang dibuang di jurang ini. Elodie terbangun dari tidurnya dan terkejut karena luka bakar di kakinya sembuh akibat para cacing yang bercahaya tersebut menghisap lukanya. Ia pun mendapati sebuah peta tergambar di dinding gua tersebut. Sepertinya peta ini dibuat oleh salah satu putri yang lolos dari tempat tersebut. Ia pun mendapati mahkota Putri Victoria yang Elodie duga Putri Victoria berhasil kabur dari tempat tersebut. Elodie mencoba terus mendaki bebatuan kristal yang terlihat cantik namun mengerikan. Ternyata dari bawah sang naga telah memperhatikan gerak-gerik Elodie. Elodie pun terus gigih untuk tiba di atas. Ia pun menemukan sebuah lubang, tapi sayang lubang tersebut sangat tinggi. Ia tetap tidak menemukan jalan keluar. Tak lama itu ia mendengar suara kuda di bawah sana dan berteriak meminta tolong. Namun tiba-tiba naga tersebut datang dan mengejutkan Elodie. Elodie pun melihat rangka tubuh di sana. Diduga rangka ini adalah Putri Victoria. Sang naga meninggalkan Elodie di sana karena teralihkan suara lainnya. Ternyata ayah Elodie datang bersama 4 orang lainnya untuk menolong Elodie. Sepertinya sang ayah tahu jika anaknya dikorbankan oleh Ratu Aurea di dalam gunung ini. Elodie pun bergegas menuju di mana suara ayahnya terdengar.
Tanpa sengaja, Elodie menemukan bekas kerangka telur anak sang naga yang telah tiada akibat ulah leluhur Pangeran Henry. Ternyata leluhur Pangeran Henry telah menghabisi ketiga anak naga saat mereka baru menetas, dan ini membawa kemarahan sang naga saat itu. Disitulah perjanjian antara sang raja dan naga terjadi. Karena naga sudah kehilangan 3 anaknya, maka raja harus mengorbankan 3 putrinya untuk sang naga di tiap generasi. Elodie pun terus berjalan dan menemukan keberadaan ayahnya. Namun ia tetap diam karena takut suaranya terdengar oleh sang naga. Naga itu benar-benar muncul dan menghabisi orang-orang tersebut dan menyisakan ayah Elodie. Naga itu meminta kepada ayah Elodie untuk memanggil nama putrinya agar sang putri keluar dari persembunyiannya. Namun sang ayah justru meminta Elodie untuk tetap sembunyi dan meminta maaf karena telah menukarkan nyawa anaknya demi emas yang ditawarkan Ratu Aurea. Naga itu pun tanpa berlama-lama langsung menusuk ayah Elodie dengan cakar tajamnya. Elodie pun bergegas menaiki tali yang ayahnya gunakan untuk masuk ke dalam gunung ini. Dan dia pun berhasil keluar dari sana dan bergegas kabur, namun sang naga mengejarnya. Elodie pun bersembunyi di balik bebatuan dan naga pun mengamuk hingga menyebabkan kebakaran hebat di sekitar gunung tersebut. Melihat hal itu, Ratu Aurea menyadari jika Elodie pasti berhasil kabur dari sang naga. Ratu pun bergegas menangkap Floria, adik Elodie, untuk dijadikan tumbal menggantikan Elodie. Ibu tiri Elodie pun bergegas pergi ke gunung di mana tempat naga itu berada. Sang ibu pun bertemu dengan Elodie dan mengatakan jika Floria telah dibawa Ratu Aurea untuk dijadikan tumbal. Elodie pun segera menyusul sang adik dan berusaha menolongnya. Sedangkan di TKP Ratu Aurea menggores tangannya dan tangan Floria agar Floria mendapati darah bangsawan. Lalu Floria didorong ke dalam jurang. Sesampainya di sana, Elodie pun bergegas kembali masuk ke dalam jurang dan berusaha menemukan sang adik. Ia pun membuat beberapa perangkap tipuan supaya naga teralihkan dan Elodie bisa membawa Floria keluar dari sarang naga tersebut. Naga itu pun mulai tertipu dan teralihkan dengan suara yang dibuat oleh Elodie. Naga itu keluar dari sarangnya dan meninggalkan Floria sendirian. Di saat itulah Elodie masuk dan mencoba menyadarkan Floria. Tak lama kemudian Floria sadarkan diri, namun kaki Floria terluka dan sulit untuk berjalan. Naga itu tersadar jika ia hanya ditipu oleh Elodie. Naga kembali ke tempat ia meletakkan Floria. Dan di sana ia mendapati Elodie yang tengah menodongkan pedangnya tepat di wajah naga tersebut. Elodie pun menjelaskan kepada sang naga jika ia tidak bersalah atas apa yang telah menimpa anak-anak naga di masa lalu. Namun sang naga tetap yakin jika Elodie bersalah karena leluhurnya dahulu kala telah menghabisi anak-anak naga tersebut, di mana anak-anak naga itu adalah keturunan terakhir dari sang naga. Naga itu menyemburkan api ke arah Elodie. Seketika Elodie sedikit terbakar dan jatuh ke dalam air. Elodie bergegas naik ke permukaan, namun sang naga kembali mendapatkan tubuh Elodie. Naga itu mengeluarkan cakarnya dan menancapkan cakarnya ke tubuh Elodie. Dengan sigap Elodie juga membalas dengan menancapkan pisau ke mata sang naga. Elodie dan sang naga pun akhirnya saling menyerang. Naga pun cukup terluka parah karena pedang Elodie. Elodie tetap mengatakan kepada sang naga jika dia dan semua wanita yang pernah dipersembahkan di tempat itu bukanlah bagian dari orang-orang kerajaan. Namun sang naga tetap tidak mempercayai Elodie. Elodie pun memancing sang naga untuk mengeluarkan api dan membakar tubuh Elodie. Namun ternyata ketika sang naga menyemburkan apinya, Elodie bergegas menghindar dan api tersebut justru berbalik mengenai tubuh naga itu sendiri. Sang naga pun ambruk karena terluka parah. Elodie mendekati sang naga dan mengatakan jika tanda luka di tangannya adalah tanda bukti cara mereka membuat Elodie dan wanita-wanita lainnya tercium sebagai orang bangsawan bagi penciuman naga tersebut. Elodie bisa saja menghabisi naga itu, namun ia memilih mengambil cacing-cacing ajaib untuk menyembuhkan sang naga. Tak lama kemudian Elodie kembali datang ke kerajaan Aurea. Di sana nampaknya Pangeran Henry kembali melangsungkan pernikahan guna menjadikan sang istri sebagai korban persembahan selanjutnya.
Elodie meminta mereka yang ada di sana untuk bergegas pergi atau mereka akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ratu Aurea dan seluruh keluarganya merasa tidak perlu takut dengan Elodie, namun kemudian sang naga datang dan menghabisi mereka semua. Seketika kerajaan Aurea ludes terbakar sedangkan Elodie pergi dari sana bersama sang naga. Kini Elodie, Floria, dan ibu tirinya hidup berdampingan bersama sang naga dan film pun berakhir. Gak disangka ya guys, ternyata di akhir cerita sang naga justru jadi bestinya Elodie dan mereka bersama-sama menghabisi kerajaan Aurea yang kejam tanpa sisa. Terima kasih buat kamu yang sudah melihat alur cerita film ini. Tunggu alur cerita selanjutnya dan bye!